Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda untuk sebagai ramalan YouTube untuk mengenai siklus kehidupan orang yang bersio ayam di bulan Agustus ya. Nah, kita langsung saja memulai karena teman-teman mungkin ini sudah masuk ke bulan 8 hari pertama ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan langsung saja, Anda bisa lebih rileks, relaksasi dalam menanggapi hasil ramalan dengan baik ya. Kita akan mulai saja dengan mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio ayam, ini kalau yang saya lihat, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di bulan 8 ada Four of Fountain dan Six of Fountain ya. Sebenarnya di sini kalau yang saya lihat dari kartu seperti ini mengenai tentang sebuah lambang kehidupan kamu ya. Di sini mengenai tentang sebuah proses kehidupan masa lalu dan masa yang sekarang. Jadi Six of Fountain ini menjelaskan bahwa sebenarnya kamu adalah orang yang selalu ingin berpikir maju ya, dan selalu terlepas dan melupakan beban masa lalu ya, dan selalu memikirkan masa depan kamu yang lebih baik, yang lebih cerah di masa sekarang. Nah, tapi di satu sisi ada Four of Fountain. Ini jelas sekali mengatakan bahwa memang bakal terjadi sebuah kesulitan besar ya yang bakal akan terjadi ya. Jadi Four of Fountain ini ada sesuatu yang memang bakal kamu hadapkan dalam sebuah masalah. Seperti apa yang kamu harapkan di sini, ini sebenarnya beragam upaya yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak bisa menghindar ya, dan juga tidak ada sebuah gunanya ya. Jadi apa yang kamu hindarkan sebenarnya itu akan membuat kamu itu tidak dihargai lingkungan sekitar kamu. Jadi apa yang kamu lakukan di sini seharusnya kamu selalu bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik dan tetap berpikir lebih maju dan lebih ekstra ke depannya. Jadi apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu sikapi di sini sebenarnya kesulitan seharusnya kamu hadapi dan kamu hadapi dengan penuh dengan tantangan. Bukan seperti yang harus kamu hindarkan itu sebenarnya sebuah masalah yang tidak berguna ya. Jadi ibaratnya kamu tidak gentleman ataupun memang kamu tidak memberikan sebuah rasa tanggung jawab ya. Nah, baik kamu ada seorang laki-laki ataupun seorang wanita, seorang pria, seorang wanita, perempuan ya. Nah, jadi seharusnya kamu harus bisa berani menghadapi segala sesuatu dengan baik ya. Karena yang salah di sini, kartu ini mengatakan bahwa seharusnya apa yang kamu lakukan di sini mendapatkan sebuah kehidupan yang cukup ekstra ya. Kehidupan kamu ada sebuah rasa semangat untuk berpikir lebih maju ya. Nah, di satu sisi sih memang kalau saya lihat sih yang saya lihat sih memang kamu orangnya untuk orang show ayam di bulan 8 kamu orangnya tipenya memang keras kepala ya. Jadi tipe-tipe orang keras kepala tapi kamu memiliki sebuah condong pengaruh yang sikap positif ya. Jadi memiliki sebuah kehidupan kamu, beban masa lalu kamu mau berdiri kokoh dan terlepas dari beban masa lalu. Kamu tidak mau terikat dan kamu selalu belajar untuk menghadapi sebuah tantangan gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau sesuatu hal memang kalau saya lihat sih pasti ada ya beberapa masalah memang ingin kamu jauhi ataupun menghindar. Tapi setidaknya ya kalau saya lihat sini kamu hadapilah dengan penuh toleransi ataupun hadapilah dengan penuh tantangan untuk menghadapi hidup kamu lebih baik ke depannya. Jadi kamu jangan merasa bahwa segala sesuatunya perlu dihindarkan ataupun untuk sementara waktu tidak perlu diselesaikan. No, itu bukan ya. Jadi itu bukanlah hidup kamu itu bukanlah seperti itu. Coba kita akan melihat masa depan kamu seperti apa. Kamu orang bersio ayam dengan masa depan kamu di bulan Agustus ini sebenarnya ada banyak dipengaruhi oleh batu garnet ya. Nah, di sini batu garnet yang di sini mengatakan bahwa tentang sebuah komitmen dalam sebuah rencana tujuan yang akan kamu jalankan. Memang di sini yang salah sih memang lebih banyak menyalakan kembali asmara, menyalakan kembali apa yang bisa kamu berikan dalam hidup kamu. Menyalakan kembali gairah dan rasa semangat kamu dalam membuka hati dan pikiran kamu ya. Hubungan yang lebih positif dan cukup berkomitmen. Jadi yang salah di sini adalah jangan selalu merasa bersalah karena ingin bahagia dan sukses ya. Jadi hubungan komitmen itu harus dilakukan dalam waktu jangka panjang. Jadi mitra bisnis seperti ini ya harus memiliki sebuah komitmen 100% kepada Anda dan mungkin kamu lebih banyak memberikan sebuah energi yang baik ya.
Jadi energi yang positif, dan ini adalah sesuatu yang memang menunjukkan bahwa kamu harus bisa lebih tetap kuat dan penuh harapan, ya. Jadi kehidupan kamu tuh sebenarnya ada sesuatu yang memang harus kamu berikan dengan baik, ya, asalkan ada sebuah rencana tujuan dengan sisi energi yang positif, ya. Nah, itu juga kedua, di sini dipengaruhi dengan batu angel light, ya. Batu angel light di sini yang perlu harus kamu lakukan di sini adalah meminta dan harus memiliki sebuah keyakinan. Yakin pada diri kamu sendiri, yakin pada jalannya yang diberikan oleh arahan, oleh Tuhan kamu, maka segala sesuatunya akan dilakukan dengan baik. Bisa dilakukan dengan yang diinginkan oleh pemikiran kamu. Di sini dengan kartu Angel Light, ini merupakan sebuah bantuan untuk bisa membantu kamu dalam sesuatu yang penting untuk bisa kamu sampaikan. Ataupun dengan kasih sayang, bentuk perhatian yang mungkin untuk mewujudkan kehidupan kamu seperti apa. Nah, jadi bentuk masa depan kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah, hanya saja kamu harus bisa melakukan dari awal sampai akhir. Jadi harus ada sebuah komitmen, dan pelaksanaan, perencanaan, dan penyelesaian itu seperti tetap akan ada. Hanya saja di sini lakukanlah dengan tahap penyelesaian yang baik dan yakin bahwa kamu bisa mendapatkan ataupun menghadapi seberapa besar masalah yang kamu capai, dan itulah nanti akan kamu dapatkan seberapa besar hasil maksimal yang akan kamu dapatkan. Dengan hasil masa depan kamu sudah cukup kamu tahu, dan pastinya kan pasti akan mendapatkan sebuah hasil capai yang seperti apa yang akan kamu berikan, yang akan kamu hadapi itu seperti apa. Karena yang saya lihat di sini untuk kamu orang bersio ayam itu lebih banyak mendapatkan sebuah kata misteri, ya. Karena kenapa? Hasil pencapaian di sini yang saya lihat masih belum bisa terungkap, ya. Dunia kamu tuh masih banyak menyimpan banyak misteri. Banyak sesuatu hal yang baik bisa kamu capai. Jadi hanya kan memang mungkin karena Anda tidak dapat melihatnya, bukan berarti kamu tidak ada sama sekali. Bukan berarti kamu tidak melihat dari sebuah kenyataan, bukan berarti itu semua mustahil gitu ya. Nah, jadi Anda juga tidak harus mengetahui secara detail segala-galanya ya. Jadi beberapa hal lebih baik tidak diungkapkan saat ini. Jadi kamu harus bisa memiliki sebuah keimanan yang intelektual, keimanan akan Tuhan kamu ya. Jadi ibaratnya sini untuk saat ini sih, untuk kamu masih di bulan Agustus, untuk kamu orang shio ayam harus tahu bahwa kamu memiliki sebuah kekuatan yang cukup misterius. Karena kenapa? Untuk bisa menyatukan kembali alam semesta dan mungkin menyusun kembali konsep-konsep yang bisa mengundang gagasan yang mungkin bisa kamu ketahui dalam bentuk gambaran ya. Jadi ibaratnya ilmu sains belum tahu segala-galanya. Jadi nantinya akan kamu tahu dan akan kamu rasakan seiring berjalannya waktu. Jadi dengan berbagai bentuk ide gagasan, apa yang akan kamu sikapi nanti semua akan didatangkan dengan secara lebih mudah. Dan terus juga di sini, ini kalau yang saya lihat ini kamu dipengaruhi oleh yang namanya Buddha, maksudnya bumi ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena hasil yang akan kamu capai nantinya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu kamu untuk bisa lebih bersahabat dengan lingkungan sekitar kamu, merencanakan, menjalankan, dan melakukan siasat bagaimana tujuan kamu akan kamu lakukan. Lakukanlah semua yang bisa kamu lakukan dengan mengambil awal langkah positif ya. Hindari hubungan pemutusan dengan merancang kesibukan yang ekstrim ya. Karena di sini yang saya lihat energi kamu di sini harus bisa lebih banyak menstabilkan langit dan bumi alam semesta, menstabilkan pemikiran dan jiwa kamu, penilaian terhadap apa yang harus kamu lakukan ya, dan terdorong sebuah pertumbuhan. Kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan murah hati, siklus, dan mungkin harus ada sebuah timbal balik yang baik ya. Nah, jadi kehidupan kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat sebuah energi yang tidak baik, hanya saja balance ya. Kehidupan kamu harus bisa bersahabat, punya sesuatu hal yang mungkin harus kamu capai dengan baik, dan mungkin keseimbangan itulah yang kamu perlukan dalam mencapai hasil yang akan kamu dapatkan. Jadi untuk kamu orang bersio ayam udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi. Sebenarnya menurut saya penilaian untuk hasil ramalan ini memang cukup bagus sekali.
Tapi tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi itu semua. Nah, jadi udah cukup dimengerti dan cukup tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan itu juga, ini kalau yang saya lihat situasi kondisi harus kamu lakukan itu, yang kamu wujudkan ini selama 1 bulan ke depan, ini kamu harus membentuk sebuah pengertian dan kasih sayang apa yang sebenarnya kamu cari dan apa yang sebenarnya harus kamu sikapi dengan baik. Ya, karena yang saya lihat di sini ada sesuatu yang memberikan sebuah energi yang mungkin memberikan cakupan pengaruh yang cukup besar, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak perhatian terhadap rencana apa yang akan kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan. Karena yang saya lihat di sini adalah pertama mungkin kamu harus bisa merangkul emosi kamu. Emosi kamu mungkin dalam gairah semangat untuk melakukan sesuatu, menciptakan sebuah ide gagasan itu perlu. Tapi kalau misalnya kamu melakukan sesuatunya mungkin dengan tidak baik, maka apapun yang kamu rasakan di sini mungkin akan sangat berdampak hasil yang tidak baik juga ya. Jadi hasil maksimal itu juga kamu merangkul emosi, itulah yang mungkin yang terpenting dan itulah yang harus terbaik dalam diri kamu seperti apa. Jadi emosi yang paling penting dan perhatianlah terhadap apa yang kamu jalankan. Di sini yang salah adalah perlu dengan namanya pencerahan aura, ya, bimbingan, kritik, saran dan nasihat, ya. Jadi kehidupan kamu itu tidak pernah terlepas dari namanya pembelajaran hidup, pengalaman dan sebuah ambisi yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan nantinya dengan sikap penilaian yang positif ataupun negatif gitu ya. Yang paling penting adalah enlightenment, pencerahan aura. Jadi itu kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Sebenarnya kehidupan kamu itu sebenarnya banyak membutuhkan sebuah dorongan dan dukungan, apalagi doa. Jadi itu tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya situasi kondisi dalam mewujudkan apa yang menjadi impian kamu di bulan Agustus. Sebenarnya yang dilakukan itu memang tidak terlalu merugikan ya. Cuman ya lebih berpikirlah positif dan lebih bijaksana. Nah, kehidupan kamu sebenarnya yang saya nilai sangat bagus sekali. Tapi saya nggak tahu bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu. Karena yang saya rasakan, yang saya lihat, segala sesuatunya mungkin ada banyak perubahan dalam diri kamu seperti apa. Yang akan kamu capai, yang akan kamu sikapi dengan baik. Hidup kamu sebenarnya tidaklah susah, hanya saja bentuk penilaian dan bentuk pencerahan aura. Dukungan, bimbingan, nasihat, saran, dan kritik yang bagaimana akan kamu sikapi. Karena yang salah di sini kamu banyak membutuhkan yang namanya bantuan para dewa penolong ataupun orang terdekat kamu ya. Nah, coba kita akan melihat wawasan dan kebijaksanaan kamu untuk versi terbaik dalam diri kamu selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus seperti apa. Ini kalau yang saya lihat adalah dipengaruhi oleh yang namanya happy life ya. Nah, ini adalah bentuk gagasan, wawasan yang terbaik dalam diri kamu. Nah, seperti yang saya katakan tadi adalah hidup yang bahagia ya. Jadi kamu harus bisa menjalani hidup kamu yang tidak perlu diperhatikan gitu ya. Maksudnya hidup kamu itu tidak perlu ada sesuatu yang dijaga ataupun lebih ekstra. Karena yang dibutuhkan adalah sebab bentuk perencanaan. Nah, perencanaan seperti apa? Di sini yang salah adalah carilah orang-orang yang bahagia dan bisa menemukan sebuah rasa kebahagiaan kamu. Ya. Jadi dengan begitu kamu bisa lebih banyak mengetahui tidak ada orang yang benar-benar bahagia yang tidak memiliki cinta di hatinya. Jadi kebahagiaan yang lahir dari cinta sebenarnya tidak memiliki sebuah batas ya. Karena kenapa? Mungkin di sini adalah hanya datang kepada mereka yang memiliki cinta dan berbagi cinta mereka gitu ya. Jadi bimbingan kamu untuk keluar dari jangkauan ke dalam hati kamu sebenarnya di sini adalah melepaskan ataupun melupakan rasa kepedulian kamu dan fokus pada rencana kamu ya. Jadi tak perlu mengejar momen yang luar biasa untuk menemukan sebuah kebahagiaan. Karena kenapa? Apa yang kamu cari yang akan Anda hadapkan di sini sebenarnya lebih banyak membutuhkan sebuah perhatian dan penuh dengan amalan rasa syukur kamu. Jadi tidak ada salahnya kamu bisa mencari sebuah peluang untuk melakukan segala aktivitas kamu yang kamu sukai. Ambil setiap kesempatan untuk bisa melihat sisi kehidupan kamu yang menyenangkan. Bisa lebih banyak percaya diri dan rasakan bentuk berkat karunia yang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi ibaratnya adalah kamu harus bisa berani melepaskan ide-ide secara kesempurnaan, merasakan bentuk perhatian cinta yang ada di dalam diri kamu dan berniat untuk penyaluran
seperti bakat kemampuan ataupun ide-ide yang akan disalurkan gitu ya. Nah, jadi bakat kemampuan kamu sebenarnya tidak ada susah, hanya saja di sini ya mungkin banyak bertolak belakang dengan diri kamu ya. Karena yang saya rasakan mungkin di sini mungkin mengenai jati diri kamu dan mengenai kepribadian kamu. Jadi ya kamu lakukan yang terbaik ya, happy life. Jadi hidup kamu tuh tidak ada penuh dengan sesuatu yang perlu diperhatikan, hanya saja rencana tujuan kamu itulah yang perlu diperhatikan dan itulah yang perlu diberikan sebuah berkat ya, diberikan sebuah ketulusan hati kamu, murah hati dalam apa yang harus kamu jalankan ke depannya demi masa depan kamu ya. Jadi kamu tidak perlu takut apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan. Karena di sini yang saya mungkin banyak memiliki sebuah bentuk perbedaan ataupun memang terbentuk dalam sebuah beban masa lalu sampai terbentuk di masa sekarang. Jadi ya mungkin kamu bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik atau buruk karena semuanya itu kunci jawabannya ada pada dalam diri kamu sendiri ya. Oke teman-teman, siklus kehidupan kamu untuk orang bersio ayam sudah selesai. Kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang bersio ayam, ada apa dengan kisah cinta kamu? Di sini ada magical blessings, ada dipengaruhi oleh moon energy, ya. Nah, magical blessings, kisah cinta kamu di sini adalah berikanlah sebuah kenyamanan, ketenangan, dan bentuklah pola hubungan kamu seperti apa dengan diri kamu sendiri dengan hubungan sepasang kekasih, ya. Terus yang kedua adalah mulailah kamu lebih banyak menenangkan emosi kamu, ya. Berikanlah sebuah bentuk hubungan yang cukup baik dalam memberikan sebuah energi yang positif, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah perlu adanya sebuah ketenangan jiwa kamu, ketenangan dalam perasaan kamu, sikap kamu seperti apa, peka terhadap pasangan kamu seperti apa yang harus kamu sikapi dan harus kamu rasakan, yang harus kamu jalani sampai seumur hidup jika kamu merasa bahwa hubungan kamu itu dengan si pasangan adalah yang terbaik. Coba kita akan melihat apa saja yang harus kamu bina dalam membentuk hubungan. Pertama ini kalau yang saya lihat adalah rewiring the nervous system, ya. Terus yang kedua, shooting impatient. Nah, kita akan melihat untuk yang pertama adalah rewiring the nervous system, ya. Ini adalah memperbaiki kehidupan kamu, memperbaiki pola hubungan ataupun memperbaiki sikap, ya. Nah, di sini kamu harus bisa lebih banyak bertahan ataupun lebih berkomitmen dengan pasangan kamu yang sekarang, ya. Ataupun memang kamu memiliki sebuah komitmen jika perlu untuk introspeksi diri. Pertama yaitu sesuaikanlah diri kamu dengan kehidupan yang mungkin nantinya akan mengakibatkan sebuah putus hubungan, perceraian, ataupun hubungan di ujung tanduk. Ya. Terus yang kedua, sembuhkanlah rasa patah hati kamu, dan ketiga, lebih optimis dalam menjalin hubungan. Ya, karena yang saya lihat di sini adalah mungkin kehidupan kamu itu kurang adanya sebuah respect, ya, sehingga hubungan kalian yang dijalankan kurang mendapatkan sebuah energi positif. Jadi sesuaikanlah diri kamu, sembuhkanlah dan lebih optimis, lebih kuat dari biasanya. Patahkanlah, sembuhkanlah rasa patah hati kamu dan sesuaikanlah diri kamu dengan pasangan kamu yang sekarang. Terus yang kedua, ini ada shooting impatient. Mengatakan bahwa kurang adanya sebuah kepekaan, kurang adanya sebuah komitmen ataupun sebuah kebersamaan, saling memberikan sebuah, saling menyahut ya, saling menyapa gitu ya. Jadi mungkin kurang adanya sebuah kepekaan yang lebih kuat, mungkin di sini kurang adanya sebuah peka dalam berbicara, tatap mata, kebersamaan ataupun mungkin sentuhan fisik ya. Nah, di sini yang salah adalah tidak ada yang bisa dilakukan selain kalian menunggu, gitu ya. Jadi, jika kamu hanya ingin menunggu respon, mendapatkan kabar dari si pasangan, maka itu tidak adalah sebuah beban pengaruh yang baik.
Karena kenapa? Seharusnya kamu harus bisa lebih bersahabat dan lebih peka terhadap pasangan kamu. Jika memang pasangan kamu tidak memberikan sebuah kepekaan, seharusnya kamu bisa memulai hubungan lebih peka kepada dia. Jika memang tidak bisa dilanjutkan, maka tidak perlu ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, terus yang kedua, redakanlah rasa frustasi yang berlebihan. Frustasi yang mungkin menurut kamu tidak ada sesuatu hal yang baik dan mungkin bisa melepaskan sebuah kesalahan. Mungkin di sini yang saya lihat ya, hubungan kalian itu memang sangat rumit sekali dan tidak ada sesuatu yang memang dibawa dalam sebuah hal kebaikan. Karena kenapa di sini yang saya lihat adalah hubungan itu lebih banyak keputusasaan, tidak memberikan sebuah energi gairah dalam mempertahankan hubungan. Karena yang saya lihat adalah lebih banyak terkunci, terbebani, dan tidak bisa terlepas dari beban masa lalu. Sehingga kamu susah untuk bisa menghindari yang namanya beban masa lalu, dan untuk melanjutkan ke masa sekarang itu lebih banyak membutuhkan sebuah banyak pengorbanan. Ketika pengorbanan akan dilakukan, maka itu akan muncul beban masa lalu. Nah, itu yang saya lihat ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk kamu orang show ayam di bulan Agustus. Kiranya kamu bisa lebih banyak lebih mendewasakan dan lebih mematangkan diri kamu dalam membentuk hubungan kamu seperti apa ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Oh ya teman-teman, nanti dalam beberapa hari ke depan akan disiarkan live streaming YouTube. Akan diadakan live streaming YouTube selama beberapa hari ke depan. Mungkin hari Rabu atau hari Kamis ataupun hari Jumat ya. Jadi jika teman-teman ingin mengikuti live streaming YouTube saya, bisa dicatat nomor WA saya ke 0819 1963 5839 untuk mendaftarkan nama kalian. Dan ya, karena live streaming YouTube ini hanya untuk orang yang berkepentingan ataupun orang yang sudah didaftarkan namanya ya. Jadi jangan salahkan saya kalau misalnya nama kalian tidak dibacakan ya, karena ini hanya untuk yang sudah mendaftarkan namanya ya. Jadi teman-teman di sini live streaming YouTube tentunya pasti akan dilaksanakan pada malam hari, dan untuk mengenai hari nanti akan dikabarkan kembali jika untuk orang yang benar-benar ingin mengikuti live streaming YouTube saya. Nah, itu juga di sini akan saya berikan selama 1 bulan harga paket promo yang lebih murah ya mengenai pencerahan aura, dan masih ada banyak lagi berbagai pilihan yang akan Anda pilih gitu ya menurut kamu ya. Nah, jadi akan dikasih paket promo selama 1 bulan. Jadi harga sudah disesuaikan dengan budget yang kamu inginkan ya, karena di sini ada banyak permintaan. Jadi saya memberikan paket promo yang lebih murah ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada bentuk pencerahan aura ditambah dengan ramalan kartu tarot pun juga bisa ya. Tapi di situ ya semua tergantung dari diri kamu bagaimana kamu menyikapi hasil ramalan ini ya. Oke teman-teman, saya mohon pamit dulu. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Semuanya untuk hasil paket promo dan live streaming YouTube itu ada di tahap awal video ya. Oke teman-teman, saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.